Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kedatangan Tuhan Yesus. Baik, kita berjumpa di acara Kul secara online bersama kita GBI Rayon 17 Lampung. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir dan kita sama-sama memuji nama Tuhan. Tuhan Kau maha besar, Tuhan Kau maha mulia. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi sama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami suratan terbuka bagi karya Tuhan dalam hidup kami. Rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang sempurna bagi kami. Untuk kami boleh menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Hidup kami untuk hormat kemuliaan-Mu, Tuhan. Shibata kanaralabo sante, menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Rancangan-Mu indah dan sempurna. Kami menyembah-Mu, Tuhan.
terus memakai kehidupan kami Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu, untuk menyatakan keajaiban-Mu, menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa dari Roh Allah yang Maha Tinggi yang memampukan kami untuk menyelesaikan menjadi amanat agung buat setiap kami. Ya Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Ini doa kami. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi bersama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bergabung di dalam ibadah Cool Online hari ini. Saya percaya bahwa Cool Online hari ini bukan satu kebetulan, tapi ada satu pesan yang akan Tuhan sampaikan buat setiap kita. Dan biar pesan itu menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai sharing firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, hati kami limpah dengan syukur, terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh umat-umat-Mu. Biar setiap pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan, berbicara kepada setiap kami, sehingga pesan yang kuat itu boleh kami tangkap. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, biar Engkau yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah menjadi saksi dan menyelesaikan amanat agung. Saya akan memulai dengan sebuah cerita. Satu hari ada seorang pemuda yang baru diterima di sebuah perusahaan yang cukup besar. Hari pertama ketika dia datang untuk bekerja, dia datang dengan penuh semangat. Tetapi ketika ia mendengar tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan itu, wajahnya menjadi berubah. Wajahnya menjadi pucat. Kenapa? Karena ia ditugaskan untuk memimpin tim yang besar. Ia merasa belum siap. Ia merasa belum cukup berpengalaman. Bahkan ia merasa ia tidak cukup pintar. Dan pemuda ini mulai bertanya, kenapa saya? Apa saya sanggup? Bapak Ibu Saudara, mungkin kisah ini mewakili perasaan banyak orang Kristen. Ketika Tuhan memberi amanat besar, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan. Mungkin seringkali banyak pertanyaan. Tuhan, saya ini siapa? Tuhan, kenapa harus saya? Tuhan, apa saya bisa? Dan hari ini Tuhan mau menegaskan bahwa ternyata kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi saksi, tetapi Tuhan mau kita juga diperlengkapi untuk menyelesaikan amanat agung. Mari bersama-sama kita baca dulu ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah sebuah pesan yang secara langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ini sebuah pesan yang sangat dalam, di mana ada tugas yang besar yang harus dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Dan hari ini kita akan bahas bagian demi bagian. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu Tuhan memberikan kuasa sebelum memberikan tugas. Kita baca kembali ayat pokok kita di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 bagian A. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa ternyata Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya sebelum Tuhan memberikan tugas menjadi saksi. Oh, jadi begini Bapak Ibu, Tuhan itu enggak asal nyuruh. Dia sudah mempersiapkan kita terlebih dahulu. Dengan apa? Yaitu dengan memberikan kuasa terlebih dahulu buat hidup saya dan hidup saudara. Saya kasih sebuah ilustrasi. Ada seorang anak diminta oleh ayahnya untuk membersihkan sebuah halaman yang besar tetapi penuh dengan daun-daunan. Lalu sang anak berkata, dia kebingungan. Dan dia berpikir bagaimana caranya aku harus membersihkan halaman yang penuh dengan daun-daun ini. Lalu sang ayah berkata, tenang nak, aku sudah meletakkan sapu dan keranjang di sudut rumah. Semua sudah kusiapkan. Ini gambaran bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Waktu Tuhan Yesus memberikan kita tugas untuk menjadi saksi, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara,
dalam bahasa Yunani kata kuasa ditulis dengan kata dinamis, yang berarti kekuatan yang bisa mengubah keadaan. Artinya begini, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita tidak hanya diberi semangat, tetapi kita juga diberi kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi waktu kita menjadi saksi bagi Tuhan, itu semua bukan karena kita fasih bicara, bukan karena kita ngerti tentang teologi, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ada sebuah quote katakan begini, tanpa api, obor hanyalah tongkat. Tetapi ketika api menyala, maka tongkat itu akan berubah menjadi sebuah obor yang bisa menerangi jalan yang gelap. Begitu juga dengan hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya orang biasa. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Bahkan kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Dan setelah kita diperlengkapi dengan kuasa, barulah kita bisa memahami tugas yang utama kita, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu dipanggil menjadi saksi dan bukan sekedar penyampai informasi. Kita baca kembali di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 di bagian yang B. Katakan begini, dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan Yesus nggak bilang begini, kamu akan menjadi pengajarku, kamu akan menjadi penginjilku, atau kamu akan menjadi motivatorku. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan menjadi saksiku. Apa artinya menjadi saksi? Saya mau menjelaskan kepada saudara. Kalau saudara pergi ke pengadilan dan melihat jalannya sebuah sidang pengadilan, maka di dalam persidangan itu biasanya ada seorang saksi. Nah, saudara perlu mengerti bahwa seorang saksi itu tidak ditanya, menurut kamu siapa yang salah? Tetapi seorang saksi itu diminta hanya untuk menceritakan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang dialami. Sangat sederhana. Tetapi kesaksian yang disampaikan itu akan berpengaruh bagi hakim untuk memutuskan sidang. Menjadi saksi Bapak Ibu Saudara artinya kita menyampaikan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Sebagai saksi, kita tidak sedang menghakimi, tetapi kita sedang menyampaikan kebenaran tentang Yesus yang sudah mengubah kehidupan kita. Kita bisa cerita bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Kita bisa cerita bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Kita bisa cerita bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Lewat semuanya itu, lewat apa yang kita saksikan itu, kita sudah menjadi saksi bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang di luar sana sudah bosan untuk dihakimi. Mereka enggak butuh argumen teologi. Tetapi yang mereka butuhkan adalah bagaimana Tuhan menolong kita. Dan mereka juga bisa ditolong oleh Tuhan. Mereka cuma mau mendengar kesaksian kita yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Karena mereka juga mau dibebaskan. Tapi
Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, dari mana kita mau mulai bersaksi untuk menyelesaikan amanat agung itu? Puji Tuhan Bapak Ibu, kita nggak perlu bingung karena Yesus sendiri sudah memberikan arah yang sangat jelas kepada kita. Coba kita lihat di bagian ketiga dari ayat pokok kita, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 bagian C. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini poin yang ketiga. Menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus katakan begini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi saksiku di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita perhatikan urutannya, Yesus itu nggak langsung menyuruh kita pergi ke ujung bumi. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Dia nggak langsung nyuruh kita pergi yang jauh-jauh. Tetapi firman Tuhan katakan, mulai dengan Yerusalem. Artinya apa? Artinya tempat yang paling terdekat dengan kita. Dan ini seringkali menjadi tantangan besar bagi banyak orang percaya. Karena kadang kita terlalu memikirkan yang jauh. Karena kita terlalu memikirkan pelayanan yang besar. Kita bermimpi untuk menjangkau bangsa-bangsa. Tetapi ingat, kita belum menjadi saksi buat rumah tangga kita sendiri. Kita ingin membawa Injil ke tempat yang jauh. Tetapi kita belum membawa kasih Kristus itu di ruang makan keluarga kita. Kita ingin melayani banyak orang. Tetapi kita belum melayani keluarga kita sendiri. Kita ingin bersaksi di mimbar gereja. Tetapi kita belum pernah bersaksi di lingkungan kerja atau di sekolah, bahkan kampus kita. Bapak Ibu Saudara, apa itu Yerusalem? Yerusalem itu berbicara tempat di mana sekarang kita berada. Yerusalem adalah keluarga kita, pasangan kita, suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua kita. Yerusalem juga berbicara tentang rekan-rekan kita, teman-teman sekerja kita, tetangga kita. Yerusalem adalah tempat kehidupan kita sehari-hari. Tempat di mana karakter sejati kita itu terlihat. Kalau kita tidak bisa bersaksi di sana, di keluarga kita, di lingkungan terdekat kita, bagaimana kita mau bersaksi di tempat yang jauh? Bapak Ibu Saudara, apa itu Yudea dan Samaria? Yudea dan Samaria itu berbicara lingkup yang lebih luas dari kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa berarti komunitas kita, kota kita, bahkan mereka yang berbeda pandangan dengan kita. Ingat, Samaria itu berbicara bukan hanya tentang jarak, tetapi berbicara tentang perbedaan. Yesus tidak hanya menyuruh kita pergi ke tempat yang nyaman, ke tempat di mana yang kita suka, tetapi juga kepada orang-orang yang mungkin tidak kita sukai, bahkan orang itu yang tidak menyukai kita juga. Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu tidak boleh kita pilih-pilih. Sebab kasih Kristus itu tidak mengenal suku, budaya, bahkan perbedaan pendapat sekalipun. Dan yang terakhir katakan begini, sampai ke ujung bumi. Ini berbicara tentang pengaruh yang Tuhan bisa bawa melalui hidup kita.
ke tempat-tempat yang bahkan belum kita bayangkan sebelumnya. Ini bicara tentang kesempatan-kesempatan ilahi yang Tuhan akan buka di masa depan kita. Baik secara fisik, secara media, secara teknologi, bahkan kesaksian hidup kita yang menyentuh orang lain tanpa saya dan saudara sadari. Tetapi sekali lagi semuanya berawal dari Yerusalem. Sebelum kita pergi jauh, mari kita tanyakan dulu kepada diri kita. Sudahkah aku menjadi terang bagi rumahku? Sudahkah hidupku menjadi kesaksian bagi orang-orang terdekatku? Kalau kita setia di Yerusalem, Tuhan akan memperluas kesaksian kita di Yudea, Samaria, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke ujung bumi. Karena kita tahu Tuhan itu bekerja mulai dari perkara yang kecil menuju perkara yang besar. Dari yang dekat menuju yang jauh. Dari hati yang tulus kepada dunia yang haus. Jadi hari ini mari kita mau memulai dari Yerusalem. Karena ini adalah salah satu amanat agung yang akan digenapi oleh Tuhan. Melalui hidup kita. Menjadi kesaksian buat semua orang. Saudara, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan Yesus. Kesaksian setiap kita itu bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Tindakan kasih kita bisa membuka hati yang sudah tertutup. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa ada tugas untuk menjadi saksi bagi Tuhan dan menyelesaikan amanat agung. Pak Niko seringkali katakan begini, seandainya Tuhan bertanya, siapa yang mau menjadi saksiku? Maukah kita menjawab, Me Lord, aku Tuhan, saya Tuhan. Amin. Dan kita tidak perlu takut. Karena sebelum kita melakukan tugas-tugas ini semua, Tuhan lebih dulu memberikan kita kuasa. Memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas itu. Dan Tuhan memberikan arahan kepada kita mulai dari Yerusalem. Dari tempat yang paling dekat dengan kita. Baru kemudian kita menjangkau Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sehingga saya dan saudara dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sharing firman Tuhan hari ini yang begitu singkat. Terima kasih Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu. Tetapi sebelum kami menjadi saksi-saksinya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan Engkau menyertai kami dengan kekuatan ilahi yang sanggup mengubah kelemahan kami menjadi kesaksian yang hidup dan memberkati banyak orang. Bapa, kami sadar tanpa kuasa Roh Kudus, maka kami tidak akan mampu melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami menjadi saksi dan menyelesaikan amanat agung-Mu. Oleh sebab itu, biarlah malam hari ini kuasa-Mu yang dari tempat maha tinggi memenuhi setiap kami. Supaya kami terus dapat berjalan, supaya kami terus dapat menceritakan. Untuk kami dapat terus menyaksikan kepada banyak orang bahwa Yesus itu Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, perlengkapi kami untuk kami terus menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea
Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini dan yang sudah mengikuti ibadah Kul online. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang sudah diberkati firman Tuhan kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara men-scan QRIs yang ada di layar Bapak Ibu Saudara atau memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke GBI Malahayati. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami sudah memberi persembahan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kami percaya lewat persembahan yang kami berikan, itu semua untuk memperluas kerajaan surga. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Kul online ini dan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Kekasih-kekasih hati Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.